Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, kita sudah sampai di episode ke-8 menyelami rahasia Al-Quran. Artinya sudah banyak nih yang kita pelajari tentang apa saja rahasia yang terkandung di balik Al-Quran. Dan seperti biasa, kita masih bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan tentunya kita akan banyak lagi untuk belajar mengenai apa saja makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman belum bosan untuk kemudian mempelajari apa saja nih ya makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan jangan sampai bosan ini sebenarnya. Oke, Ustadz, di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-A'raf. Ya. Ini surah yang kalau Widya tahu ini salah satu surah yang terpanjang juga Ustadz ya. Nah, surah Al-A'raf ini artinya adalah tempat tertinggi begitu Ustadz kalau Widya tidak salah. Nah Ustadz, tempat tertinggi yang dimaksudkan ini yang seperti apa ini Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat Al-Quran beserta Widya yang berhadir pada kesempatan berbahagia ini, surah Al-A'raf memang adalah surah Makkiyah terpanjang. Kalau Al-Baqarah terpanjang secara keseluruhan. Tapi Al-Baqarah adalah surah Madaniyah. Artinya diturunkan Al-Baqarah itu setelah Nabi Muhammad hijrah. Tapi kalau Al-A'raf ini memang surah terpanjang dari kelompok surah-surah Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah. Nah, 206 ayat ini bagi surah-surah yang turun di Mekah dianggap sangat panjang. Karena rata-rata kan juz 30 surat-surat pendek itu turun di Mekah. Ya, kalau dilihat pada nama surah ini Al-A'raf, memang betul kata A'raf jamak dari kata uruf. Uruf artinya sesuatu yang menonjol. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada ayam itu apa namanya yang di atasnya? Apa itu seperti? Ya, itu disebut urfudik. Jadi kalau ada tempat yang agak tinggi, biasa orang Arab menyebutnya Araf. Araf atau A'raf. Ya. Nah, sedangkan nama A'raf yang dimaksud di surah ini adalah sebuah tempat yang posisinya antara surga dan neraka, tempatnya memang tinggi. Di situ sebahagian dari manusia nantinya ada yang ditempatkan di sana sebelum dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Dan dinamakan surah ini dengan nama Al-A'raf karena di beberapa ayat diceritakan tentang siapa orang yang nantinya akan ditempatkan di tempat tersebut pada hari kiamat kelak. Jadi ada Ashabul A'raf. Ditafsirkan oleh para ulama, merekalah orang-orang yang kebaikannya seimbang dengan keburukannya. Kita tahu yang masuk surga kan yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kita tahu yang masuk neraka itu keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Gimana pula dengan orang yang timbangan kebaikan seimbang dengan timbangan keburukan. Nah, inilah mereka yang nanti akan ditempatkan di A'raf. Jadi termasuklah di situ anak-anak bayi yang meninggal. Mereka itu belum ada perbuatan baik, sebagaimana belum ada perbuatan dosa. Begitu juga kadang-kadang orang-orang yang meninggal sebelum berusia balik. Ini kan belum ada dosanya, sebagaimana belum ada juga hitungan pahalanya. Mereka ditempatkan di sana. Nah, dalam hal ini tentunya surah ini ingin menggambarkan kepada kita manusia itu tentunya ditimbang berdasarkan amalan-amalannya yang ada. Orang baik tentunya jalan langsung masuk ke dalam surga. Orang yang buruk tentunya jalan langsung untuk masuk ke dalam neraka. Tapi ada juga orang yang Allah tetap menghargai. Walaupun mereka pada akhirnya akan masuk ke dalam surga, namun mereka juga nggak sama dengan yang sudah beramal. Maka ditempatkanlah di tempat namanya A'raf. Karena itulah surah ini dinamakan dengan surah Al-A'raf. Ya. Baik, dan banyak juga ya teman-teman sahabat Al-Quran pokok-pokok yang terkandung di dalam surah Al-A'raf ini. Salah satunya yang tentunya akan kita bahas yaitu mengenai kisah Adam dan Iblis ini Ustaz. Ya. Nah, seperti apa kisah Adam dan Iblis yang diceritakan di dalam surah ini Ustaz? Memang kisah asal muasal manusia ini, kisah Adam, Iblis, malaikat, ini kan kisah kunci.
dengan memahami kisah ini, kita akan paham betul bagaimana masa lalu kita, apa tantangan kita ke depan, siapa teman kita, siapa musuh kita. Makanya kalau kita lihat kisah Adam, iblis dan malaikat ini diulang Allah sampai 7 tempat dalam Al-Quran. 7 tempat dalam Al-Quran. Termasuk salah satunya yang akan kita bahas di surah Al-A'raf ini. Nah, kalau kita lihat kisah ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad khalaqnakum." Sungguh kami telah ciptakan kalian. Kemudian kami berikan pada kalian bentuk. Kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Lalu semua malaikat sujud kecuali iblis. Ya, iblis tak termasuk di antara yang sujud. Nah, jadi ini kalau kita lihat, Allah lantas bertanya kepada iblis, kenapa kau nggak mau sujud wahai iblis? Ya, iblis ketika itu mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ya. Kenapa? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, dalam kehidupan manusia, kita kan juga mengenal ada sebagian orang menilai orang lain itu berdasarkan rasnya. Kita sering sebut rasis. Ya, dia merasa suku bangsanya yang paling agung, paling hebat dan sebagainya. Ini teori sebenarnya teori iblis. Karena iblislah yang pertama kali menilai orang lain dan merendahkannya hanya gara-gara melihat dari asal-usul penciptaan. Dia rela untuk menolak perintah Allah yang tegas, sujud. Hanya karena merasa, ya perintah Allah itu tak adil baginya. Dia lebih senior, lebih dulu diciptakan, kenapa pula yang belakangan harus dihormati, melebihi daripada yang lebih dahulu. Nah, di sini apa yang terjadi? Allah pun kemudian mengusir iblis dari surga, dan inilah berawal dari perseteruan luar biasa antara manusia dan setan, keturunan-keturunan iblis. Jadi iblis itu laksana Adam. Kalau kita manusia, buyut kita tentunya adalah Adam. Setan-setan tentunya asal muasalnya adalah dari iblis. Itulah buyut setiap setan yang ada dari golongan jin. Nah, di sini iblis kemudian bersumpah. Sampai nanti akan datang hari kiamat. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku usia yang panjang. Untuk apa? Karena aku ingin menggoda umat manusia, keturunan Adam ini, sehingga ada yang menemaniku masuk neraka. Dan di surah ini secara khusus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana strategi iblis dalam memperdaya kita. Dikatakan di sini, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan terus menghalangi keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan. Aku akan mendatangi mereka dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur kepadamu. Jadi iblis itu datang kepada kita, menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan maksudnya apa? Iblis ini sering sekali memperdaya kita dengan memanjangkan angan-angan kita. Nah, kalau orang masih muda diajak yuk hijrah yuk, masih lama itu nanti aja tunggu pensiun katanya. Kan begitu kan? Kalau cerita misalnya sedekah, nanti ajalah dekat-dekat apa namanya. Kita selalu merasa usia kita itu masih panjang, sehingga kita menunda-nunda untuk berbuat baik. Begitu juga kadang-kadang iblis datang dari belakang. Pengertiannya apa? Kadang-kadang ada hal-hal kejadian di masa lalu yang membuat kita ini ya bisa dikatakan terus terperangkap dengan apa yang pernah terjadi. Mungkin ada sebuah kesalahan, seakan-akan kita merasa Tuhan gak mungkin mengampuniku gara-gara dosa itu. Sehingga terus kita terhalangi untuk dekat dengan Allah gara-gara apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dari kanan, begitu juga. Zaman sekarang banyak muncul istilah ekstrim. Orang ekstrim. Kadang-kadang kita berbuat berlebihan. Ya, sholat pun berlebihan gak bisa juga. Ya, dulu ada sahabat Nabi, ya terkenal puasa siang malam. Ketika dia baru menikah,
Nabi nanya pada istrinya, bagaimana suamimu? Sang istri pingin curhat dengan bahasa diplomatis. Dia katakan, luar biasa suamiku. Pagi puasa terus, malam tahajud terus. Dan Nabi paham, dipanggil sahabat tadi. Istrimu punya hak, badanmu punya hak, berikan setiap yang punya hak-haknya. Kadang-kadang kita berlebihan, kita pikir itu baik, padahal tidak baik. Begitu juga, kadang-kadang ekstrim ke kiri. Kita tinggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dengan alasan, ya Tuhan kan Maha Penyayang, tak apa-apanya kalau nggak sholat. Tuhan kan Maha Pengasih. Kalau tak dimasukkan ke surga nanti kosong kali surga. Begitulah sering sekali orang-orang mengistilahkan yang pada akhirnya itu semua adalah bagian dari tipu daya setan yang datang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ya baik, tadi Ustadz sudah menjelaskan ya bagaimana iblis, bagaimana setan menggoda kita dari depan, dari belakang, kanan, dan kiri Ustadz. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan iman kita begitu Ustadz, agar tidak mudah tergoda dengan godaan setan seperti itu Ustadz. Nah, di dalam surah Al-A'raf ini tadi juga Ustadz sudah sampaikan ada tempat namanya A'raf begitu ya Ustadz. Nah di sini kalau diperhatikan ada juga Ustadz dialog antara penduduk surga, penduduk neraka yang berada di A'raf. Nah, seperti apa dialognya Ustadz? Ya. Baik, ini hal yang menarik sekali, menggambarkan kepada kita ayat-ayat ini membuka imajinasi bagi kita untuk membayangkan bagaimana nanti. Ibarat di sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri ada neraka, di tengah-tengahnya ada A'raf. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana nikmatnya surga, semuanya pada bersaudara, tidak ada yang iri hati, dengki, dan sebagainya. Dan di sini digambarkan, wanada, kalau dibuka oleh para pemirsa di ayat ke-44, dikatakan di sini, para penghuni surga menyeru para penghuni neraka. Artinya ada dialog nanti yang terjadi. Apa isinya? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami telah dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami sebagai sebuah kebenaran. Kira-kira apakah kalian sudah mendapati juga apa yang Allah janjikan untuk kalian? Ketika itu berkatalah penduduk neraka, qalu na'am. Ya, kami juga dapat apa yang Allah ancamkan untuk kami. Fa'azzana mu'azzinun bainahum. Maka ketika itu penyuruh malaikat mengumumkan di antara mereka, la'natullah 'alal zalimin. Nah, di sini dikatakan wa bainahuma hijab. Antara surga dan neraka ada dinding pemisah. Dan jaraknya itu sejauh apa Ustaz antara surga tentunya dan neraka? Ini yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama nggak tahu kita. Hanya Allah yang ya, tahu ya, makanya saya katakan tadi, redaksi Al-Quran ini membuka ruang kita untuk berimajinasi. Berimajinasi. Bayangkan, walaupun ada dinding pemisah, tapi ada dialog antara penduduk surga dengan neraka. Dan ketika itu dikatakan wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ya. Di atas tempat yang tinggi A'raf itu ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Jadi termasuklah kita yang sesama orang-orang berbuat baik di dunia, ini juga akan saling mengenal nanti di akhirat. Sesungguhnya bahkan di surga nanti, sebahagian orang masuk ke surga level yang lebih tinggi karena syafaat sebagian yang lain. Ya, maka dari itu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan persaudaraan yang kita bangun untuk menghabiskan waktu pada hal-hal yang positif, ini juga insya Allah bisa jadi perantara kita untuk dipertemukan Allah, dikumpulkan lagi di surganya nanti. Jadi bagaimana kita saling mengenal di dunia, begitu juga lah kita juga akan saling mengenal nanti di akhirat. Menarik ya Ustaz, bagaimana tadi dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka, bagaimana kita bisa kemudian berimajinasi semoga nih Ustaz ya, kita menjadi salah satu penduduk surga amin, itu ya Ustaz amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz ini kemudian kita mengimani bagaimana nanti di hari akhir gitu, di akhirat, di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh bagaimana Allah dapat menghidupkan yang mati ini Ustaz. Bagaimana gambaran yang bisa kita dapatkan ini Ustaz, seperti apa? Ya. Tentunya
kalau kita melihat ya dihidupkan orang mati, ini kan setelah dia tulangnya ya bisa dikatakan telah terurai dengan tanah. Ini mungkin bagi sebagian orang kan agak sulit. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, sebenarnya dari sekitar kita, kita bisa melihat yang mati itu bisa dihidupkan kembali. Contohnya misalnya di musim tertentu, kadang-kadang pohon itu kering. Seperti seakan-akan akan mati. Kemudian tiba-tiba hidup lagi. Kembali dia, ya dedaunannya bersemi kembali. Begitu juga terkadang di dunia flora, fauna ya, binatang-binatang. Ada yang justru orang tuanya, artinya induknya berkorban demi kelangsungan hidup anaknya. Nah ini gambaran bahwasanya apa? Kalau Allah yang menghidupkan kita dari yang tak ada menjadi ada, itu Allah Maha Kuasa. Maka untuk sekedar mengembalikan penciptaan kita setelah kita terurai dengan tanah, maka tentunya itu lebih mudah bagi Allah. Baik. Ustadz, ini di dalam surah Al-A'raf ini juga terkandung mengenai Bani Israel dan penyimpangan dari Bani Israel itu sendiri, Ustadz ya. Nah, kira-kira seperti apa Ustadz kisah dari Bani Israel dan penyimpangan-penyimpangan Bani Israel ini ada banyak ya Ustadz ya? Betul. Ya, begini. Kita tahu betul Nabi Musa yang diutus Allah untuk menjadi pemberi peringatan Allah kepada Bani Israel. Ini kan Musa kewalahan betul untuk menghadapi Bani Israel dengan berbagai karakter mereka yang betul-betul ya rusak. Pernah disebutkan juga di dalam surah Al-A'raf ini. Suatu ketika Musa izin meninggalkan Bani Israel kepada sepupunya Harun. Nabi Harun diperintahkan untuk mengawal Bani Israel, sedangkan Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat kepada Allah, menerima Taurat. Nabi Musa hanya meninggalkan Bani Israel itu kurang lebih 40 hari. Tapi bagaimana Nabi Musa meninggalkan mereka? Semuanya dalam kondisi bertauhid. Tapi ketika kembali, yang ditemukan Nabi Musa adalah mereka sudah menyembah patung anak sapi. Dan ketika itu ditanya oleh Musa kepada Harun, kenapa umatku bisa semuanya syirik sekarang? Ketika itulah bagaimana Harun juga menceritakan tentang peran Samiri. Samiri ini salah seorang dari Bani Israel yang tentunya dalam hal ini berkolaborasi dengan jin, dengan setan. Dia menunjukkan bagaimana tipu daya seakan-akan dia itu juga adalah bagian dari Tuhan atau keturunan Tuhan. Nah, jadi dalam konteks ini akhirnya apa? Bani Israel itu sebagian keluar dari agama, bahkan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, disinilah kemudian Musa kembali mencoba untuk mengarahkan mereka. Dan sepeninggal Musa, dikisahkan juga di surah Al-A'raf ini tentang bagaimana bejatnya Bani Israel itu dalam konteks apa? Dalam konteks bersama Nabi Daud alaihissalam. Mereka itu dilarang sebelumnya untuk memancing, kemudian mereka mengakali aturan Allah, memancing di hari Sabtu, ya, dengan cara menggali lubang-lubang supaya menangkap ikan masuk di waktu itu. Ini juga termasuk bagaimana karakter Bani Israel yang sekali lagi ditunjukkan oleh surah ini perlu untuk dihindari oleh umatnya Al-Quran. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada umat Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam. Ustadz, di dalam surah ini juga Nabi Musa ini memohon ampun kepada Allah atas kesesatan kaumnya. Ini adalah bentuk cinta Nabi Musa juga begitu Ustadz ya kepada kaumnya begitu? Ya, tentunya tidak ada satupun nabi kecuali para nabi itu sangat mencintai kaumnya. Nah, kita ketika mencintai sesuatu, tentunya kan kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita cintai. Namun disinilah yang sering sekali disalah tafsirkan. Ketika kita menasihati, mengingatkan, dianggap kok campuri urusan orang kan begitu. Dan itu juga terjadi sekarang. Ya, kita mengingatkan teman, amar ma'ruf nahi mungkar, yang sekarang kadang-kadang disikapi dengan negatif.
Ini sebenarnya wujud rasa cinta. Karena kita tak ingin kalau orang itu berbuat dosa tidak diingatkan, yang terjadi apa? Ya, justru itu bisa mengundang datangnya azab Allah kepada kita. Nah, jadi Musa itu cinta betul kepada Bani Israel. Tetapi ketika Bani Israel tampak tidak memungkinkan lagi untuk diluruskan, maka Musa pun kemudian berserah diri kepada Allah. Nah, seperti yang terjadi pada kasus Samiri tadi, ya, karena mereka nampak memang keras kepala, kemudian mencoba untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Baik. Ustaz, di surah Al-A'raf ini sebenarnya kalau diperhatikan banyak juga Ustaz ya kisah-kisah dari para nabi ya Ustaz ya. Betul. Ada kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan banyak juga kisah terkait dengan Bal'am ibnu Ba'ura. Nah ini seperti apa Ustaz kisah Bal'am ini? Ini cukup menarik. Sosok Bal'am ini adalah sosok bisa dikatakan ulamanya Bani Israel. Seorang yang bisa dikatakan dia ini orang ahli ibadah, dia juga punya ilmu dan jadi rujukan oleh orang-orang di masanya. Tapi kisah Bal'am bin Ba'ura yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita di surah ini sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Kita harus tetap senantiasa waspada karena setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun ibadah kita, potensi untuk tergelincir di akhir kehidupan itu masih tetap ada. Dan itulah yang terjadi kepada Bal'am ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina, ya, fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Ini di ayat 175. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi famasaluhu kamasril kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bacakan Muhammad kepada mereka kisah Bal'am bin Ba'ura. Siapa itu? Orang yang kami berikan kepadanya ilmu agama. Dia paham agama, dia paham Taurat, dia paham apa-apa perintah dilarang Allah. Tapi apa yang terjadi? Bal'am bin Ba'ura ini kemudian tergelincir. Tergelincir. Kenapa? Dia gunakan ilmu agamanya untuk memperkaya diri. Dia gunakan ilmu agamanya itu untuk mendekat pada kekuasaan. Untuk mendapatkan kedudukan yang istimewa di lingkaran kekuasaan. Maka yang terjadi apa? Dia diikuti oleh setan sampailah dia menjadi orang yang sesat. Dan Allah di sini membuat sebuah perumpamaan yang begitu buruk. Orang yang tahu agama, kemudian melacurkan ilmu agamanya untuk semata-mata kenikmatan dunia, dikatakan di sini perumpamaannya sama seperti perumpamaan seekor anjing. Ini kan kalau disebut seperti anjing, kalau kita katakan ke orang, ini penghinaan betul, kan begitu? Kasar gitu. Kasar. Ya? Kenapa? Anjing ketika kita panggil, dia menjulurkan lidahnya. Ketika kita lempar sesuatu, dari jauh dia juga menjulurkan lidahnya. Dan anjing hanya memberikan loyalitas kepada yang memberi dia makan. Jadi seakan-akan ayat ini ingin gambarkan, janganlah orang yang berilmu agama, yang sebenarnya punya tugas untuk menyampaikan ilmu agama sebenar-benarnya, tanpa takut pada siapapun, kepada orang banyak, untuk tujuan yang mulia, kemudian justru melenceng niatnya. Dia gunakan ilmu agamanya untuk mendekat pada kekuasaan, kemudian menyalahgunakan ilmu itu untuk menyesatkan orang. Maka perumpamaannya sama seperti anjing yang hanya loyal kepada yang memberi makan. Jadi inilah yang digambarkan, inilah seburuk-buruknya perumpamaan ya yang Allah buat untuk orang-orang yang menyia-nyiakan hidayah dan ilmu yang Allah berikan kepada hambanya. Baik Ustadz, ini yang menjadi pertanyaan juga nih Ustadz ya, di dalam surah ini juga dijelaskan bahwa betapa pentingnya beristiazah Ustadz dan menyimak Al-Quran ketika dibaca. Terkadang kita kalau ada yang membaca Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran hanya sekedar sambil lalu nih Ustadz, yang penting udah dengerin aja. Nah ini makna untuk kemudian kita bisa menyimaknya juga ada ya terkandung di surat ini Ustadz ya? Ya. Tentunya Al-Quran kan punya hak.
punya hak atas kita semua. Salah satu haknya itu apa? Tentunya kita mengawali membaca Quran dengan beristiazah. Istiazah artinya minta perlindungan kepada Allah. Dan ini Allah katakan di ayat ke-200, Allah katakan, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kalau istiazahnya ini tak sempurna, maka sering kita tengok orang baca Quran baru baca bentar dan ngantuk. Ya, atau mungkin tak fokus dia pada bacaan. Nah, di sini pentingnya kualitas istiazah. Ada seorang sufi pernah mengatakan begini, kalau kau melihat ada seekor anjing selalu menggonggong di depanmu, apa yang kau lakukan? Nah, kalau kita lempar batu, tetap dia akan menggonggong dari jauh. Cara terbaik adalah panggil pemilik anjing, minta dia untuk mengamankan anjing itu. Syaitan ini sulit untuk kita kontrol. Pasti akan datang menggoda kita karena memang itu tugasnya. Maka bagaimana cara agar kita bisa mengendalikan syaitan? Bermintalah kepada Allah yang menciptakan syaitan untuk melindungi kita dari syaitan. Nah, dan ini juga ada kaitannya dengan hak Al-Quran yang lain. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarlah dan diamlah, semoga engkau mendapatkan rahmat. Jadi tentunya akan sangat sulit hati kita ini menerima pesan Al-Quran kalau kita mendengar Quran di tengah kesibukan atau banyak huru-hara yang mengganggu kita untuk bisa menyimak dengan sebenarnya bacaan Al-Quran tadi. Jadi mendengar, menyimak. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengar suara, tapi kita coba pahami apa yang dibaca itu. Dan itulah kunci untuk mendapatkan rahmat. Nah, jadi termasuklah kita berharap lewat acara kita ini, bukan hanya kita membiasakan untuk mentadabbur, tapi yang lebih utama adalah kita perbaiki hubungan kita dengan Quran. Ya, bukan hanya sekedar kita baca, kalau dibacakan kita menyimak dengan baik, ya, kalaupun kita baca bukan sekedar untuk khatam, tapi kita baca supaya terbukalah pintu hati kita lebih dekat dengan Al-Quran. Itulah harapan kita semua. Dan juga sebenarnya penting ya Ustadz ya, kita meluangkan waktu kita untuk kita bisa membaca Al-Quran dan memaknai apa makna yang terkandung di dalamnya Ustadz ya. Kadang kita suka ketika membaca Al-Quran ya udah yang penting baca 1 ayat, 2 ayat, tapi kita nggak fokus juga begitu Ustadz. Nah, untuk bisa fokus meluangkan waktu kita, fokus membaca Al-Quran, kiat-kiatnya seperti apa ini Ustadz? Ya, seperti yang sebelumnya sempat kita singgung juga, ya pertama kita harus sadar, dudukkan Quran sesuai dengan kedudukannya. Anggap Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Anggap Quran itu memang pedoman hidup kita. Sehingga pertama, ketika Quran itu dibacakan, kita memang menyadari ini adalah tuntunan yang Allah sampaikan untuk kita. Jadi siapa yang hubungannya tidak dekat dengan Al-Quran, maka sesungguhnya yang merugi adalah dirinya sendiri. Ketika kita perbaiki hubungan kita dengan Quran, maka yang paling mengambil keuntungan adalah diri kita sendiri. Jadi kuncinya atur waktu dan tentunya jangan jadikan Quran itu sekedar ya di sisa-sisa waktu kita. Tapi berikan dia waktu yang istimewa supaya kita pun bisa mendapat pesan teristimewa dari Al-Quran. Baik Ustadz, di surah Al-A'raf ini juga ada yang membuat Widya penasaran ya Ustadz, yaitu mengenai pokok akhlak Ustadz. Nah, pokok akhlaknya seperti apa nih Ustadz? Ya, tentunya kalau kita cerita tentang akhlak, akhlak ini kan banyak sekali macamnya. Dalam berucap, dalam bersikap. Tetapi dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada meringkas apa sebenarnya akhlak yang paling utama dan merupakan akhlak pokok dalam kehidupan kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. 3 perintah Allah di sini. Khuzil afwa, jadilah seorang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, selalulah menyeru kepada yang baik. Dan yang ketiga, wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi
kunci kalau kita mau berakhlak mulia, pertama, ya latih diri untuk mudah memaafkan. Jangan simpan dendam, jangan simpan iri hati, dengki, ingin balas dendam, ya. Tapi coba maafkan saja. Karena ini akan menjadi pintu pembuka untuk lahirnya akhlak-akhlak yang lain. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Ajak dan serulah orang untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau bisa lisan kita ini tidaklah keluar ajakan dan seruan kecuali untuk yang baik, walaupun sederhana. Karena kalau kita terbiasa mengajak kepada yang baik, ini akan mengantarkan juga kepada akhlak-akhlak yang lain. Barulah yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Kenapa? Akhlak kita terkadang rusak karena salah pergaulan. Kalau kita membatasi diri, kira-kira kalau saya berinteraksi dengan si fulan yang bisa merusak akhlak saya, bagaimana? Jadi di sini tentunya yang menjadi kunci. Maafkanlah, berbuat baik. Nasihati orang berbuat baik, baru kemudian pilih siapa yang menjadi teman yang bisa mempengaruhi akhlak kita. Dan itu dia pokok-pokok dari akhlak itu ya, betul. Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah ya sahabat Al-Quran, kita sudah sampai nih di penghujung episode kali ini di surah Al-A'raf. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa memetik apa saja makna yang terkandung di surah ini. Apalagi terkait 3 pokok akhlak tadi, ini sangat penting sekali untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa, kami sahabat Al-Quran mengajak Anda untuk kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Like selalu episode-episode kita yang tentunya mengajak teman-teman untuk belajar mengenai makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan mendapatkan pahala dari ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.